Selanjutnya, saya persilakan Bapak Yonatan. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih tentunya kepada Tuhan Yesus yang baik. Untuk kesempatan pertama ini, saya boleh berbagi berkat firman Tuhan. Tentunya juga terima kasih kepada Ibu Gembala Tante Melani yang sudah mempercayakan saya dan diberikan kesempatan untuk membagikan berkat firman Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan yang mau saya sampaikan, saya ambil dengan judul 3 hal yang fatal tentang mendengar. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan lihat ayat pokok kita pada pagi hari ini dalam Matius 13 ayatnya ke-9, saya bacakan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Bicara soal bertelinga, sudah pasti bertelinga artinya alat indera untuk mendengar. Tetapi ada penekanan yang tegas lewat ayat ini dengan sebuah gambaran, berarti belum tentu orang yang punya telinga, dia mendengar. Ada hal yang Tuhan mau sampaikan lewat bagian kalimat ini. Jadi tidak sekedar kita punya telinga, tapi kita harus punya telinga yang sanggup untuk mendengar. Tapi telinga yang dimaksud tentu bukan sekedar soal telinga jasmani, tetapi lebih daripada itu. Nah, sebelumnya saya mau ajak kita melihat satu bagian. Ada sebuah peninggalan harta karun yang sangat terkenal dari Kekaisaran Rusia, ya, yang dikenal dengan koleksi telur emas yang pernah dimiliki oleh Ratu Maria Feodorovna, dan terdiri dari 52 koleksi telur emasnya. Tanpa diduga, salah satu telur emas ketika kerajaan Kekaisaran Rusia sempat mengalami goncangan, katakanlah revolusi terjadi, dan dinyatakan telur emas itu sempat hilang. Tapi tiba-tiba didapati salah satu telur emasnya yang bernilai kurang lebih 30 miliar US dollar, atau setara pada waktu itu sekitar 420 triliun rupiah, ternyata pernah dimiliki oleh seorang tukang besi tua. Tapi sayangnya, dia memiliki sebuah harta karun yang sangat luar biasa nilainya tanpa menyadari apa yang dia miliki itu sangatlah berharga. Jadi selama dia memiliki telur itu tidak pernah dia mendapatkan kesempatan untuk memperbaharui, untuk mengubah hidupnya. Padahal apa yang dia miliki ada sebuah potensi yang sangat besar, dia bisa mengubah kehidupannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sayang sekali. Ada banyak kali kita tidak mengerti, ada hal yang berharga, bahkan sangat berharga, Tuhan sudah berikan kepada kita. Tapi kita tidak menggunakannya, kita tidak memanfaatkannya. Apakah itu? Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 119 ayat 162. Aku gembira atas janjimu seperti orang yang mendapat banyak jarahan. Dalam terjemahan lain, di dalam versi firman Allah yang hidup dikatakan, aku bersuka cita dalam hukum-hukummu seperti orang yang telah menemukan harta karun. Firman Tuhan digambarkan seperti harta karun. Tetapi berapa banyak di antara kita yang menyadari bahwa firman itu ada harta karun yang tak ternilai, harta karun yang sangat berharga. Jangan seperti tukang besi tua tadi. Dia memiliki telur emas, sekian lamanya dia memiliki tanpa dia mendapatkan manfaat dari telur emas itu. Tetapi kita memiliki harta karun yang tak ternilai dari surga. Kita mau mendapatkan manfaat yang luar biasa yang Tuhan mau berikan. Haleluya. Demikianlah kita mau memandang firman Tuhan sebagai suatu hal yang sangat bernilai. Karena itu jangan sia-siakan waktu yang sangat singkat ini untuk kita boleh menikmati harta surgawi yang Tuhan mau bagikan kepada kita semua. Nah, tadi judulnya 3 hal yang fatal tentang mendengar. Apa arti kata fatal? Fatal adalah sesuatu yang mematikan. Kesalahan atau kerusakan yang sulit untuk diperbaiki. Berarti di sini ada sesuatu yang sangat penting untuk kita pahami, bahwa hal mendengar bukanlah sesuatu yang remeh. Karena ini menyangkut soal hidup dan mati. Kenapa saya katakan demikian? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat sebentar dari gambar ini, ya saya mohon maaf, mungkin yang lebih tepat menyatakan, menjelaskan hal ini adalah dokter ya. Ada beberapa jemaat AMS yang saya tahu juga dokter. Tapi izinkan saya sejauh sepemahaman saya yang sangat sederhana. Di dalam telinga manusia paling tidak ada 3 bagian yang bisa kita kelompokkan, telinga luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Ketika gelombang suara masuk ke telinga bagian luar akan diteruskan ke telinga bagian tengah, dan terus kemudian ke telinga bagian dalam. Dan ternyata fungsi telinga bukan cuma sekedar untuk mendengar.
Terutama kalau kita melihat telinga bagian dalam, ya, di situ ada fungsi lain yaitu untuk keseimbangan tubuh. Terutama saat kita berjalan, saat kita melangkah. Dengan lain kata, dibuktikan dalam beberapa penelitian bahwa orang yang mengalami gangguan pendengaran, terlepas terlihat dari luar, telinganya kelihatan baik-baik saja. Tetapi ketika diamati bagian dalamnya, tentunya dengan pendekatan medis, ada bagian yang rusak kah? Ada yang mengalami infeksi kah? Akibatnya dia mengalami gangguan pendengaran. Akibat bagian telinga dalamnya yang mengalami kerusakan, infeksi, dan sebagainya. Singkatnya, hal itu ternyata berdampak bukan hanya soal dia tidak mampu mendengar dengan baik, tetapi dia juga tidak mampu berjalan dengan baik. Jadi ada kaitan erat antara mendengar dengan melangkahkan kaki dalam keseimbangan. Saya ulang, ada kaitan yang sangat erat antara mendengar dengan melangkahkan kaki dalam berjalan. Dan saya melihat ini adalah sebuah kebenaran rohani yang sangat indah juga boleh kita dapatkan. Kalau kita salah dalam mendengar, kalau kita mengalami gangguan dalam mendengar suara Tuhan, kita akan mengalami masalah dalam kita melangkah, berjalan di dalam kehidupan ini. Banyak orang Kristen mengalami masa-masa sukar, masa-masa sulit. Penting untuk mendengar suara Tuhan, supaya kita tidak sampai kehilangan keseimbangan. Penting untuk kita tetap peka terhadap suara Tuhan, jangan sampai kita mengalami gangguan di dalam telinga rohani kita. Sehingga tadi seperti organ tubuh kita, telinga bagian dalam, karena mengalami kerusakan, infeksi, akhirnya kita tidak bisa melangkah dengan seimbang dan mudah sekali mengalami jatuh. Demikian pula orang Kristen yang tidak lagi mendapatkan kepekaan terhadap suara Tuhan. Sangat mudah untuk mengalami kejatuhan. Dan kita bersyukur bahwa saat ini berapa banyak saudara yang hadir. Kita ada karena kita mau mendengar suara Tuhan. Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Dan yakinlah kalau kita masih mau mendengar suara Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita sanggup untuk berjalan di dalam kemustahilan. Sesuatu yang tadinya mustahil menjadi hal yang sangat mungkin di dalam Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil, kata Alkitab juga. Nah berikutnya saudara-saudara bicara juga tentang mendengar. Kalau saudara mengamati bagian gambar berikutnya, lalu lintas di udara, bicara tentang pesawat, itu ternyata lebih mengerikan daripada lalu lintas di darat. Nah, dari pengamatan gambar yang saudara bisa lihat, ada beberapa banyak titik-titik yang di sana ditemukan kapal-kapal yang bertumpuk satu dengan yang lain. Itu maksudnya bukan bertumpuk, Bapak Ibu ya. Tapi bicara soal satu dengan yang lain ada dalam titik koordinat yang mirip, tetapi dalam ketinggian yang berbeda. Nah, masalahnya pilot yang mengendarai, yang memegang kemudi pesawat, tidak bisa melihat tentunya jauh ke depan, sangat terbatas pemandangannya. Tentu Bapak Ibu yang pernah melihat bagian utama dari tempat pilot berada di pesawat, sulit untuk melihat ke depan jauh. Dari mana dia bisa mendapatkan suatu kondisi, jalur mana yang harus dia jalani di udara, ketinggian berapa dia harus terbang, dan sebagainya, bagaimana supaya terhindar dari tabrakan. Ini tidak lepas dari kontrol di darat. Ya, ada yang namanya air traffic control. Orang-orang inilah yang sangat berjasa bagaimana pesawat-pesawat tadi yang ada di udara jangan sampai mengalami tabrakan. Ini gambaran bagaimana kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi di depan. Kita tidak tahu apa yang harus kita alami di depan. Tetapi bersyukur, Tuhan sebagai pemegang kendali hidup kita. Asalkan kita peka mendengar suara Tuhan, kita akan terhindar dari berbagai macam benturan-benturan yang tidak berarti, yang tidak usah terjadi sebetulnya. Ya, di dalam kehidupan ini, asal kita nurut sama suaranya Tuhan. Sama seperti pesawat, sekalipun ada pengendalinya di darat, di bandara, tapi kalau pilotnya ngeyel, pilotnya bandel, pilotnya mau-maunya sendiri, tidak untuk kemungkinan akan terjadi tabrakan yang bisa mematikan, membahayakan, dan menjadi malapetaka besar dalam dunia penerbangan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kembali lagi. Matius 13 ayat 9 sebagai ayat pokok kita, sebetulnya ini rangkaian dari perumpamaan tentang penabur. Saya bersyukur tadi pujian sebelum kita memasuki firman Tuhan sangatlah tepat ya, tentang 4 tanah. Tapi saya tidak akan berbicara 4 tanah ini secara detail, tapi saya akan mengambilnya secara konteks saat ini. Saya akan menerapkannya dalam kehidupan saat ini.
Sebagaimana Tuhan Yesus menggambarkan bagaimana cara orang mendengarkan firman Tuhan, digambarkan dengan empat tanah. Saya akan bagi sekarang, saudara-saudara, 3 hal dulu. 3 hal yang fatal tentang mendengar. Yang pertama, orang yang tidak dapat mendengar suara Tuhan. Yang kedua, orang yang salah mendengar suara Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang tidak mau mendengar suara Tuhan. Kita akan lihat yang pertama, orang yang tidak dapat mendengar suara Tuhan, ada sesuatu hal yang fatal. Tidak dapat mendengar. Mengapa orang tidak dapat mendengar suara Tuhan? Yang pertama diakibatkan dosa. Yang kedua diakibatkan rutinitas, kesibukan, dan akhirnya gagal fokus. Saya akan jelaskan satu persatu. Bicara tentang dosa, kita tahu ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Akhirnya dosa membawa keterpisahan antara manusia dengan Allah. Dan semakin lama, semakin bias dan semakin kaburlah pengenalan manusia akan Tuhan. Dan semakin sulit manusia untuk mendengar suara Tuhan. Jadi jelas dosa ada sesuatu yang sangat memisahkan kita. Dan sangat menjadi pengaruh untuk kita tidak bisa lagi mendengar suara Tuhan. Seperti pada zaman hakim-hakim. Ketika orang-orang pada saat itu mengambil jalannya sendiri. Jarang sekali Tuhan berbicara. Orang sulit lagi untuk menangkap suara Tuhan. Jadi jelas yang pertama, kenapa orang tidak dapat mendengar suara Tuhan? Karena dosa. Berarti penting untuk kita membereskan dosa di hadapan Allah. Untuk kita bisa kembali mendengar suara Tuhan. Berikutnya, rutinitas. Suatu kesibukan. Hal-hal yang membuat kita kehilangan ketajaman akan suara Tuhan. Karena kita terlalu sibuk. Di saat Tuhan mau berbicara, seperti gambarannya tentang Maria dan Marta. Ketika Tuhan hadir di rumah mereka, sebetulnya Tuhan mau berbicara kepada mereka. Tuhan ingin menyampaikan isi hatinya kepada mereka, kehendaknya kepada mereka. Sayangnya, hanya Maria yang menangkap isi hatinya Tuhan. Sedangkan Marta sibuk dalam rutinitas. Dia sibuk melayani sesuatu hal yang dia pikir adalah hal yang baik, dan memang baik, tapi bukan yang terbaik. Seperti yang Maria dapatkan. Kita seringkali juga terjebak dalam rutinitas, terlepas Bapak Ibu yang punya usaha, perusahaan, toko apapun bentuknya sebagai karyawan. Ataupun kami sebagai orang yang melayani di dalam gereja, dalam dunia gereja. Jangan sampai pelayanan pekerjaan kita yang terlalu larut dalam rutinitas, akhirnya kita tidak lagi tajam, peka dalam mendengar isi hatinya Tuhan. Lalu saudara-saudara kita lihat di sini. Ini tentu bukan sesuatu yang aneh pada zaman sekarang. Ya. Ada banyak hal saya alami juga ketika saya berbicara kepada seseorang misalnya dan orang itu sedang sibuk. Memang dia sedang sibuk, sedang menghubungi seseorang yang penting kah? Dia sedang WhatsApp misalnya atau sedang melakukan kontak sosial dan sebagainya yang memang penting. Saya berbicara, saya pikir orang itu mendengarkan, ternyata tidak. Ya, sampai dalam gambar ini ilustrasinya ya. Ini katakanlah sepasang kekasih. Sampai kekasihnya yang perempuan mengamati terus ya, yang laki-laki ini terus sibuk dengan handphonenya sampai dia bilang, apa kamu berpikir kamu nggak keberatan kalau aku mengikatkan handphonemu di kepalaku, di dahiku, supaya aku bisa paling tidak berpura-pura ya kamu seperti melihat akulah ketika aku berbicara. Ya. Karena orang terlalu sibuk dalam sebuah hal yang sudah tidak lagi kepada Tuhan, tetapi kepada dunianya sendiri. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, dan ada pakar yang menyatakan ya, dia seorang profesor psikologi dan neuroscience dari University College London. Dia berkata bahwa otak manusia itu memang sulit untuk konsentrasi kepada berbagai macam hal. Dia hanya bisa memungkinkan konsentrasi hanya pada sesuatu hal. Sangat sulit untuk bersabang. Artinya memang manusia diciptakan Tuhan untuk fokus terhadap sesuatu hal. Ketika dia melakukan sesuatu dengan tidak fokus, akan sulit mencapai kemaksimalan. Demikian pula bicara soal mendengar suara Tuhan. Kita perlu fokus saat kita mau mendengar suara Tuhan. Jadi tanggalkan segala kesibukan, tanggalkan segala beban pikiran, tenangkan diri, fokus untuk kita hanya mau mendengar suara Tuhan. Ada waktunya kita berbicara menyatakan keluh kesah kita kepada Tuhan, tapi ada saatnya kita berdiam, tenang untuk bisa fokus mendengar suara Tuhan. Demikian pula gambarannya di sini ya, seperti radio zaman dulu untuk bisa kita mendengarkan sebuah siaran ya, harus ada gelombang frekuensi yang disamakan dengan stasiun itu ada. Di sini juga dikatakan merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan setiap hari membuat kita beralih dari frekuensi dunia menjadi frekuensi surga. Setelah sekian banyak waktu kita dihabiskan dengan hal-hal yang duniawi, jangan lupa
untuk kita tetap merenungkan, memperkatakan firman Tuhan. Supaya kita tetap tajam, peka dalam mendengar suaranya Tuhan. Mendengar channelnya surga. Frekuensi surga dapat kita tangkap. Dengan cara apa? Kita merenungkan, memperkatakan firman Tuhan. Berikutnya, yang kedua, saudara-saudara, hal yang fatal dalam mendengar. Setelah tidak dapat mendengar, yang kedua berikutnya, salah dalam mendengar. Dia mendengar. Berbeda dengan yang pertama. Yang pertama dia tidak dapat mendengar. Tapi yang kedua, mendengar. Namun salah dalam mendengar. Jenis salah dalam mendengar. Yang pertama, mendengar sumber yang salah. Yang kedua, salah menangkap apa yang didengar. Dan dua-duanya fatal, saudara-saudara. Kita lihat yang pertama. Mendengar sumber yang salah. Contoh di Alkitab yang sangat jelas adalah di dalam Bilangan pasal 13 sampai pasal 15. Bangsa Israel pada waktu itu sudah sampai di perbatasan di Kades Barnea. Di perbatasan dari tanah perjanjian. Tinggal selangkah lagi mereka mau masuk menikmati janji Allah yang luar biasa. Sayangnya pada waktu itu ketika 12 pengintai diutus dan ternyata 10 pengintai mengatakan hal-hal yang membuat hati bangsa itu menjadi tawar. Dan sayangnya kembali bangsa Israel lebih mendengarkan 10 pengintai yang menyatakan kata-kata yang negatif, kata-kata yang bertolak belakang dengan iman, kata-kata yang melemahkan daripada firman Tuhan yang disampaikan oleh Musa bahwa Tuhan sudah menjanjikan tanah perjanjian itu menjadi milik mereka. Salah dalam mendengar sumber, fatal akibatnya. Ketika kita mendapatkan satu suara, pastikan suara itu bersumber dari sumber yang benar. Sumber yang benar yang paling utama adalah firman Tuhan. Dari Tuhan sendiri, janji Tuhan. Ketika ada begitu banyak suara-suara yang melemahkan, suara-suara yang membuat kita khawatir, cemas, itu bukanlah sumber yang utama dan bukanlah sumber yang benar. Kekhawatiran tidak pernah Tuhan datangkan dalam hidup orang percaya. Sebab kekhawatiran adalah lawan daripada iman. Tuhan mau kita mendengar suaranya untuk kita memiliki iman. Roma 10 ayat 17 berkata, bukankah iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi sumber mana yang paling banyak kita dengar? Kalau kita mendapatkan sumber pendengaran kita dari berbagai macam berita-berita yang melemahkan, bersiaplah iman kita akan kandas. Dan jangan sampai kita bernasib seperti bangsa Israel generasi pertama yang keluar dari Mesir yang akhirnya gagal menerima janji Allah karena salah dalam mendengarkan sumber. Mereka lebih mempercayai sumber yang salah daripada sumber yang benar. Berikutnya yang kedua, saudara-saudara, kita sebelum masuk yang kedua, saya mau menampilkan sebuah film. Filmnya singkat hanya 1 menit saja. Nah, dalam Yohanes 10 ayat 27 sebagai pengantar dulu, di sini dikatakan domba-dombaku mendengarkan suaraku. Domba-dombanya Tuhan mendengar suara Tuhan, bukan suara yang lain. Dan aku, Tuhan, mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. Dalam ayat yang lain, domba-dombaku mengenal suaraku, mengenal aku. Nah tentu saya memahami, ada banyak Bapak Ibu juga yang sudah banyak diajarkan oleh Bapak Gembala tentang hal ini. Tapi film ini akan menjelaskan kepada kita banyak hal. Mari saya akan ajak kita menjelaskan dulu. One more time.
last score or what? You will never have to say it again. Ya, sangat jelas sekali bagaimana domba-domba hanya mau mendengar suara gembalanya. Jadi, buktikanlah kalau kita domba-dombanya Allah dengan kita hanya mau mendengar suara sumber kebenaran itu hanya dari Tuhan sendiri, bukan yang lain. Berikutnya, saudara, masih tentang salah dalam mendengar. Nah, tentu banyak Bapak Ibu yang tahu juga ini adalah kapal Titanic. Ada banyak isu-isu yang berkembang tentang kenapa kapal ini bisa tenggelam dan menewaskan sekitar 1.500 sekian penumpang. Tetapi ketika diperingatlah 100 tahun tenggelamnya kapal ini, ada sebuah fenomena yang sangat menarik. Seorang perempuan pengusaha sukses, dia bukan orang yang cari sensasi atau cari popularitas termasuk cari uang, karena dia sudah sangat terkenal dan sangat kaya raya. Tetapi ada sebuah beban di dalam hatinya untuk dia tidak meninggal dengan membawa rahasia ini ke dalam kubur, katakanlah begitu. Dia ingin membagikan rahasia ini sebagai sesuatu yang dia simpan bertahun-tahun lamanya, sekitar usia 50 tahun lebih, akhirnya dia ungkapkan rahasianya. Ternyata dia adalah cucu dari seorang kakek, dan kakeknya ini adalah salah satu perwira di kapal Titanic tersebut. Hal yang paling fatal, kenapa kapal itu bisa tenggelam, banyak faktor memang, tetapi salah satunya adalah ketika kapal itu punya kesempatan untuk berbelok menghindari gunung es. Saudara perlu ketahui juga, sepanjang sejarah dicatat, kapal Titanic adalah kapal satu-satunya yang tenggelam karena menabrak gunung es. Tidak pernah ada kapal yang lain. Dan kenapa kapal ini bisa menabrak? Sekali lagi, hanya beberapa saat kesempatan untuk kapal itu berbelok dan sebetulnya bisa menghindari. Sayangnya, saudara-saudara, yang memegang kemudi kapal itu, saat itu salah dalam menangkap instruksi. Ketika komandannya berkata sesuatu komando yang mengharuskan dia untuk berputar ke sebelah kanan, dia salah menangkap. Saking paniknya, saking khawatirnya, cemas, karena begitu kagetnya dia melihat ada satu gunung es yang tepat di hadapannya, meskipun sekali lagi kesempatan untuk belok itu ada. Tapi karena panik, dia salah dalam menangkap instruksi, dia malah belok ke kiri. Dan itu diungkapkan dan jadi sebuah rahasia yang kemudian dibuat dalam sebuah buku yang sangat terkenal oleh penulisnya. Salah dalam menangkap. Saudara, bisa jadi Tuhan berbicara memberikan instruksi dalam hidup kita untuk menghindarkan kita dari masalah. Tetapi seringkali kepanikan, ketidaktenangan membuat kita salah dalam melangkah. Hati-hati. Kepanikan membuat kita akhirnya tidak lagi menangkap suara Tuhan dengan benar. Tuhan berbicara. Kita mungkin sempat mendengar sepintas Tuhan berbicara lewat firman Tuhan yang disampaikan, lewat orang-orang yang Tuhan berikan di atas kita sebagai otoritas rohani dan sebagainya. Tetapi jaga jangan sampai kita panik, tidak tenang, akhirnya kita salah dalam mendengar, salah dalam melangkah. Berikutnya, saudara-saudara, akhirnya kapal Titanic pun tenggelam akibat salah dalam mendengar instruksi. Pastikan di hati kita suara Tuhan lebih besar dari suara dunia. Pastikan firman Tuhan lebih bergema daripada kekhawatiran yang ada di dalam hati kita. Sebab saat kekhawatiran menguasai hati dan pikiran kita, kita pun akan sulit bahkan salah dalam mendengar suara Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, hal yang fatal dalam hal mendengar berikutnya tidak mau mendengar. Dari ekspresi anak-anak yang ditampilkan di gambar itu, kita bisa membayangkan apa yang ada dalam hati dan pikiran mereka. Mereka menolak untuk mendengar nasihat dari orang tuanya. Dijauhkan kiranya salah seorang dari anak atau cucu kita berperilaku seperti ini tentunya. Tetapi mari kita mengintrospeksi diri. Berapa banyak kali kita mungkin dinasihatkan oleh Tuhan. Kita diberikan instruksi untuk Tuhan mengarahkan kita kepada jalan yang benar. Tetapi kita bersikap masa bodoh, kita tidak mau mendengar, kita menolak suara Tuhan. Apa yang membuat orang tidak mau mendengar suara Tuhan? Bukan dia tidak dapat mendengar. Dia tahu, dia sudah mendengar dengan benar, tapi dia tidak mau dengar-dengaran. Yang pertama, karena dia tidak menghormati Tuhan. Yang kedua, karena keangkuhan dan kekerasan hati dalam dirinya. Sama seperti Imam Eli.
Dikatakan dalam 1 Samuel 2 ayat 29 sampai 30, di situ Imam Eli dikatakan lebih menghormati anak-anaknya daripada menghormati Tuhan. Dia lebih takut menyinggung perasaan anaknya daripada dia menyakiti hatinya Tuhan. Dan fatal akibatnya. Amsal 13 ayat 13 berkata, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Imam Eli sudah ditegur oleh seorang abdi Allah pada waktu itu. Tentang perilaku anak-anaknya. Sayang, Imam Eli tidak berbuat banyak. Bahkan berikutnya setelah Samuel mendapatkan suara dari Tuhan. Bukan kepada Imam Eli yang sudah hafal banyak tentang firman Tuhan. Tetapi kepada Samuel yang baru saja terjun dalam pelayanan. Tetapi ketika Samuel memperdengarkan suara Tuhan tentang teguran kepada Imam Eli pun tidak menganggap, bahkan menganggapnya dengan remeh, tidak menganggap bahwa itu firman Tuhan yang sangat berharga untuk dia ikuti. Dan akibatnya fatal. Anak-anaknya mati dengan sangat mengenaskan di medan tempur. Dan saat dia mendengar kabar tentang anaknya yang mati itu, dia pun jatuh dan lehernya patah sampai meninggal. Berikutnya saudara-saudara, Ayub 36 ayat 10 sampai 12 dikatakan begini. Dan ia membukakan telinga mereka bagi ajaran dan menyuruh mereka berbalik dari kejahatan. Tuhan mau terus memperdengarkan suaranya, membukakan telinga kita untuk kita sadar bahwa kita sudah mengambil jalan yang salah. Tetapi pilihan berikutnya ada pada kita. Kita mau dengar-dengaran atau kita tidak mau dengar-dengaran. Ayat 11. Jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka. Dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Itu orang yang dengar-dengaran, mau dengar. Tetapi ayat 12, tetapi jikalau mereka tidak mendengar, maka mereka akan mati oleh lembing dan binasa dalam kebebalan. Mengenaskan, orang yang tidak mau dengar-dengaran kepada suara Tuhan, dikatakan ada sesuatu hal yang tentunya berbahaya, mendatangkan kebinasaan, mendatangkan kematian. Berikutnya, Amsal 13 ayat 10 dikatakan juga tentang keangkuhan. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Ada kaitan angkuh dengan hal mendengar. Orang yang angkuh biasanya tidak mau mendengarkan nasihat. Tapi orang yang rendah hati, dia mau mendengarkan nasihat. 2 Korintus 10 ayat 5 dikatakan, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kenapa orang tidak mau mendengar suara Tuhan? Kenapa orang tidak mau lebih lagi mengenal Tuhan? Karena ada keangkuhan dalam dirinya yang merasa dirinya tidak perlu Tuhan. Tidak perlu dengar suara Tuhan. Tidak perlu nasihat Tuhan. Dijauhkan kiranya dari kita hal-hal demikian. Dan sebaliknya saudara-saudara, dari ketiga hal itu tentu kerinduan dan harapan saya juga. Biarlah setiap kita memiliki sikap hati, telinga rohani yang dapat mendengar suara Tuhan dengan benar. Dapat membedakan suara yang dari Tuhan dan yang bukan. Setelah yang ketiga, mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Hal yang berharga dari mendengar ada bagian poin yang terakhir. Karena tentunya tidak lengkap kalau saya hanya membahas tentang hal yang fatal tentang mendengar. Satu poin saja tapi sangat berarti. Hal yang berharga dari mendengar. Suatu kali saudara saya menemukan sebuah artikel yang sangat menarik. Ya, ada sebuah penemuan yang sangat luar biasa. Ditemukan oleh seorang yang namanya Dan Carlson. Dia menemukan sebuah fenomena ya, dengan istilahnya sonic bloom. Bagaimana tanaman bisa dibudidayakan dengan lebih lagi berbuah lebat, nanti ada foto-fotonya sedikit, dengan sebuah terapi suara. Jadi suara instrumen dengan frekuensi gelombang sekian, ternyata itu akan berdampak kepada tumbuhan. Waktu dikatakan tumbuhan itu mendengar suara dari instrumen tersebut, maka tumbuhan itu memiliki sebuah daya tumbuh dan daya untuk berbuah lebih berlipat kali ganda. Dikatakan sampai 700%. Nutrisi-nutrisi akan tersalurkan ke bagian seluruh tanaman itu dibandingkan hanya menyerap dari akar. Jadi dia menggunakan juga mulut daun katanya gitu. Nah, Bapak Ibu bisa bandingkan. Tanaman anggur yang ada di Kanada ini hasil dari percobaannya dan juga buah lemon yang ada di Florida. Bahkan percobaan ini sudah dilakukan di banyak tempat di Indonesia juga. Berikutnya, nah ini juga, ya, Bapak Ibu bisa lihat hasil yang luar biasa dari sonic bloom ini. Ini juga tanaman coklat ya kalau nggak salah ya.
Ya, yang tidak menggunakan sonic boom dan yang menggunakan sonic boom bermultiplikasinya, ya, berlipat kali gandanya luar biasa. Ya, buahnya juga lebih besar. Bahkan dikatakan ini bisa menjadi sebuah fenomena untuk mengatasi kelaparan dunia, katanya solusi untuk mengatasi kelaparan dunia. Hanya dengan sebuah terapi suara. Tetapi lebih daripada itu, kita juga akan lebih lagi berbuah bagi Tuhan kalau kita mau mendengar suara Tuhan. Amin. Kalau kita lebih lagi mau mendengar suara Tuhan seperti tadi fenomena sonic boom, tumbuhan itu diberikan terapi suara yang tepat. Suara yang bisa merangsang pertumbuhannya. Saya ingat betul Bapak Gembala pernah juga mengajarkan ketika mengajarkan tentang manusia rohani. Manusia rohani memiliki telinga rohani yang berbeda dengan orang dunia. Dia bisa menangkap suara Tuhan dan dengan suara Tuhan itu dia bisa bermultiplikasi. Dan ternyata dalam dunia tanaman pun, dalam dunia botani pun terbukti benar. Mazmur 92 ayat 12 sampai 15 sebagai ayat yang terakhir. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Seorang benar tidak dibatasi oleh usia, bahkan pada usia lanjut pada masa tuanya pun dia tetap menghasilkan buah yang mempermuliakan Tuhan. Dia bisa memberitakan tentang Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah mendengar tentang Tuhan, sudah mengalami tentang Tuhan. Maka dia bisa menjadi saksi Tuhan yang benar. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Kiranya boleh menjadi berkat dan saya kembalikan selanjutnya kepada yang bertugas.